Kemudian ada pertanyaan ini dari Mbak Tari yang ada di Jogja, Ibu. Ini bukan soal jodoh tapi tentang rasa sayang ke anak gitu. Jadi ini Mbak Tari ini sudah menikah 3 tahun. Kemudian sekarang juga sudah dikaruniai anak, begitu usianya hampir 2 tahun. 2 tahun. Namun permasalahannya Mbak Tari ini belum bisa menerima kehadiran anaknya, begitu. Jadi sebenarnya belum ingin punya anak. Selama ini saya sering marah-marah, bentak-bentak ke anak. Susah sekali menumbuhkan rasa sayang ke anak. Sedangkan kalau suami saya sayang sekali dengan anak ini, hanya saya belum bisa menerima. Kemudian ingin selalu mencoba tapi pasti gagal untuk selalu sayang anak. Pasti tiap hari ada waktu bentak-bentak atau marah-marah. Ini padahal usia anaknya belum ada 2 tahun begitu. Ini mohon solusinya ini, Bu. Mbak Tari yang ada di Jogja ya. Barangkali dalam perjalanan pernikahan panjenengan itu mungkin kan ini dijodohkan, kadang seperti itu Mbak Ida ya, dengan jodohnya belum. Mari ketika sudah terjadi ijab kabul antara panjenengan dengan suami panjenengan, ya sangat baik, memang inilah jodoh dari Allah untuk saya, ya jodoh dari Allah untuk saya. Memang ketika panjenengan sudah siap untuk menikah, harus dipersiapkan diri kita bahwa dalam pernikahan itu nanti akan ada anak-anak di antara kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Dalam hal ini, alhamdulillah panjenengan menikah katakanlah setahun sudah mendapatkan titipan momongan dari Allah, Mbak Ida ya. Banyak orang di luar sana yang sudah menikah sampai puluhan tahun, bahkan sampai ternyata usianya pun sudah di atas 50, ternyata dalam usia pernikahannya pun sampai sekarang Allah belum mengabulkan memberikan titipan anak kepada beliau ya. Jadi lihatlah orang-orang yang ada di luar sana yang kurang beruntung sampai usia tertentu belum mendapatkan titipan panjenengan, ternyata dalam waktu dekat pun ternyata sudah mendapat titipan amanah dari Allah. Dalam perjalanan hidup kita itu ada, kita hanya siap menjadikan hamba Allah yang siap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk ya menyayangi, karena memang anak-anak kita itu adalah anak-anak kita, titipan Allah untuk kita. Itu titipan Allah dari Allah untuk panjenengan, buat Tari ya. Itu Allah yang menitipkan anak tersebut pada panjenengan untuk membimbing, mendidik. Cobalah panjenengan untuk banyak membuka Al-Quran, banyak membuka buku-buku, barangkali di situ ada buku-buku tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang suka membentak anak, bahkan mendidik anak pun bukan dengan kekerasan. Rasulullah pun juga menasihatkan kepada kita, sayangilah anak-anakmu, cintailah mereka, didiklah mereka dengan kasih sayang. Wanita itu, ibu panjenengan sebagai wanita, sebagai ibu adalah pendidik yang pertama untuk anak-anak panjenengan ya. Jadi kalau panjenengan nanti suka membentak-bentak, ya siapkan diri kita, kalau siapkan diri panjenengan kalau suatu saat nanti anak-anak membentak ya. Karena apa yang panjenengan lakukan itu hakikatnya adalah mendidik, memberi teladan, memberi contoh ya. Karena mendidik yang paling utama dengan keteladanan. Ketika panjenengan mendidik dengan membentak-bentak, ya jangan salah kan kalau anak-anak panjenengan nanti jadi anak-anak yang suka membentak-bentak panjenengan ya. Jadi kalau kamu ingin disayang, sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kamu, apalagi itu anak. Dan itu anak itu masih kecil ya Mbak Ida ya, masih 2 tahun. Dia tuh masih perlu pembimbingan. Dan juga tadi mungkin Mbak Tari juga perlu melihat, alhamdulillah dalam usia saya berapa tadi ternyata Allah sudah memberikan jodoh kepada saya dan ternyata sudah langsung dikaruniai anak. Ada di luar sana banyak wanita-wanita yang kurang beruntung, belum beruntung ya, belum mendapatkan jodohnya. Jodoh ada belum, berarti kan belum juga mendapatkan momongan juga ya. Syukurilah apapun yang diberikan Allah kepada kita tentang titipan-titipan Allah itu, syukurilah dengan menggunakan jalan nikmat itu di jalan-jalan yang diridhoi. Mendidik itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang. Terimalah dia, itu titipan dari Allah ya. Panjenengan nggak bisa bikin sendiri Mbak Tari ya. Panjenengan nggak bisa bikin sendiri ya. Itu titipan Allah. Jadilah orang yang amanah ya. Coba banyak mendekat ke Allah. Banyaklah mendekat ke Allah. Ketika panjenengan panjenengan kalau dikatakan mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, tidak mengamalkan ya. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Apalagi anak masih kecil 2 tahun itu tidak pada tempatnya Mbak Ida ya, kasihan sekali ya.
atau mungkin penjenengan kalau memang ternyata kok masih seperti itu, mungkin penjenengan perlu bantuan orang ketiga. Orang ketiga atau mungkin bantuan psikolog barangkali, Mbak. Bukan kok saya, oh ini saya punya, harusnya memang nggak terjadi seperti itu, Mbak Ida ya. Penjenengan yang masih punya anak usia 2 tahun kok adanya membentak-bentak seolah menyalahkan anak salah sedikit dibentak, anak nangis dibentak ya, mendiamkan anak itu bukan dengan dibentak-bentak ya. Monggo bisa mencari orang untuk bisa membantu, karena kalau konsultasi ya gitu kalau ya. di sini nggak akan cukup Mbak Ida ya, karena waktu kita terbatas, jadi perlu bantuan untuk sharing dengan, kalau usia 2 tahun itu belum saatnya untuk kita bentak-bentak, harusnya kita sayangi ya. Kenapa kok adanya cuma marah-marah terus ya, padahal kalau orang yang beriman, orang yang selalu tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan, karena Al-Quran di dalam surat Al-Imran Allah memerintahkan orang yang beriman itu orang yang bisa menahan amarahnya. Kalau penjenengan dengan anak yang usia 2 tahun aja tidak bisa menahan amarah, apalagi yang lebih dari usia itu ya. Jadi monggo Mbak Anu banyak mendekat ke Allah, berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga nanti penjenengan itu bisa menyayangi anak tersebut, karena anak itu nggak salah apa-apa. Dia nggak punya salah apa-apa, dilahirkan dunia ini karena memang Allah yang menghendaki, dan ternyata Allah menitipkan kepada penjenengan ya. Jadi mungkin itu dulu Mbak Ida ya, Mbak, untuk Mbak Tari ya, barangkali banyak mendekat ke Allah ya.